Halo semua, perkenalkan nama saya Riani Wiguna. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu replikasi basis data. Sebelum itu, mari kita kenal apa itu replikasi basis data. Replikasi dalam database atau replikasi basis data adalah proses yang memungkinkan data dari sebuah database untuk disalin dan disinkronkan secara otomatis ke database lainnya. Tujuan dari replikasi adalah untuk meningkatkan ketersediaan data dengan menyediakan cadangan yang dapat diakses jika terjadi kegagalan sistem atau bencana. Selain itu, replikasi juga dapat meningkatkan kinerja sistem dengan memungkinkan distribusi beban kerja di antara beberapa server, serta memungkinkan akses cepat ke data dari lokasi yang berbeda secara geografis. Implementasi replikasi dapat dilakukan dengan berbagai konfigurasi seperti master to slave, di mana satu database master mengirimkan perubahan data ke beberapa database slave, atau peer-to-peer, di mana semua database saling berkomunikasi dan saling menyalin data. Dalam sebuah kasus, replikasi harus diatur dan dimonitor dengan hati-hati untuk memastikan integritas dan konsistensi data yang terjaga. Nah, itu tadi penjelasan mengenai replikasi. Kita lanjut saja. Di sini saya akan membuat sebuah replikasi satu arah. Replikasi satu arah itu apa sih? Replikasi satu arah dalam konteks basis data mengacu pada proses di mana data disalin dari satu sumber, biasanya database utama atau master, ke satu atau lebih tujuan atau database salinan atau slave. Tapi tidak ada pembaruan data yang dikembalikan dari database salinan ke database utama. Tujuan utama dari replikasi satu arah adalah untuk meningkatkan ketersediaan data dan mendukung replikasi yang memerlukan akses cepat atau redundansi data. Misalnya dalam skenario distribusi data untuk keperluan laporan atau analisis, replikasi satu arah memungkinkan data untuk diakses di lokasi yang berbeda secara geografis tanpa mempengaruhi atau mengubah data asli di sumber utama. Meskipun replikasi satu arah lebih sederhana dalam implementasinya dibandingkan dengan replikasi dua arah atau multi arahan, perencanaan yang cermat diperlukan untuk memastikan sinkronisasi yang tepat antara sumber dan tujuan, serta untuk mempertahankan integritas data yang konsisten di seluruh lingkungan replikasi. Nah, di sini saya akan membuat sebuah replikasi satu arah. Tahapannya adalah sebagai berikut. Di sini saya akan menggunakan Windows 10 dan Windows 11. Windows 10 ini saya akan menggunakan sebuah VirtualBox yang nantinya sudah di-download sebuah Windows 10. Nah, langkah pertama yaitu VirtualBox dan OS, lalu kita ipconfig, lalu kita myiniconfig, lalu kita master config, dan database testing. Nah, sebagai saya bilang tadi itu, Windows 10 ini sebagai master nantinya, dan slave ini Windows 11 sebagai slave. Di sini saya akan menggunakan Windows bawaan dari laptop saya. Langkah-langkahnya yaitu satu VirtualBox VirtualBox dan OS, yaitu kita ipconfig, lalu itu myiniconfig, lalu slave config, dan database testing. Nah, itu saja. Kita langsung saja ke pengaplikasiannya terhadap replikasi satu arah. Oke, di sini kita langsung saja membuat sebuah replikasi satu arah, yaitu master to slave. Di sini Windows pertama yaitu Windows 11 sebagai slave-nya nanti, dan di sini saya juga sudah menyediakan sebuah VirtualBox yang sudah terinstall Windows 10 nanti sebagai masternya. Oke, langkah pertama yang kita perlu lakukan yaitu mematikan semua Windows firewall-nya. Cuma kita cari Windows Firewall, Defender Firewall, lalu kita turn off semua. Jika sudah turn off, lalu kita klik OK, lalu kita close. Nah, kita lakukan hal yang sama juga pada VirtualBox-nya, yaitu melakukan matikan Windows Defender Firewall-nya. Oke, dari sini turn off semuanya. Jika sudah turn off, maka kita klik OK, lalu kita close. Nah, setelah itu yang kita lakukan yaitu membuka XAMPP pada Windows 10 ini, lalu kita config, lalu klik my.ini. Kita scroll ke bawah, kita cari yang namanya MySQL D, kita tambahkan login MySQL bin, kita tambahkan server ID sama dengan 1. Karena di sini saya akan menggunakannya sebagai master.
Jika sudah, kita klik save, maka kita exit juga. Lalu kita lakukan hal yang sama pada Windows 11 sebagai sleeve-nya. Kita lakukan XAMPP juga. Lalu kita config MySQL my.ini. Kita lakukan hal yang sama. Di sini kita tambahkan server_id sama dengan 2. Jika sudah menambahkan itu, maka kita akan men-save-nya. Oke, kita langsung saja. Kita start XAMPP pada VirtualBox. Kita start XAMPP. Nah, jika sudah jalan, maka kita lakukan yang namanya membuka command prompt. Lalu seperti biasa kita login untuk MariaDB-nya. XAMPP MySQL bin, oke, MySQL menu root. Nah, di sini sudah berhasil login ke MariaDB-nya. Lalu kita akan membuat replikasinya dengan cara grant replication slave on bintang to master. Master ini adalah username-nya. Username ini bebas nanti ya kita, tapi saya akan di sini menggunakannya menggunakan username master. Lalu kita lanjut melihat IP. Kita tuliskan IP 192.168. Lalu kita cek pada yang slave mengacak IP-nya. Kita seperti change adapter settings. Lalu kita klik details. Lalu kita sini 168.3. Oke, lalu kita kembali, kita close 49. Lalu identify by master. By master ini artinya yaitu passwordnya. Lalu kita flush privilege-nya. Oke, sudah berhasil. Lalu kita show master status. Nah, di sini ada position dan file. Nanti akan masukkan ke bagian sleeve-nya. Lalu kita buka command prompt pada Windows 11. Kita start dulu XAMPP-nya. Lalu kita buka command prompt. Nah, di sini kita login seperti biasa ke MariaDB-nya. XAMPP MySQL bin, lalu myroot. Oh, di situ salah, situ kurang S, MySQL menu root. Nah, di sini kita berhasil login ke MariaDB-nya. Lalu kita set. Sebelum set kita show dulu apakah server ID-nya sudah menggunakan server ID 2 dengan cara set variable like server_id. Nah, di sini server ID-nya masih udah menggunakan 2. Kita lanjut aja, kita langsung ke stop slave. Nah, stop slave ini berfungsi untuk men-stop slave yang sudah kita run sebelumnya. Lalu kita change master to master host. Lalu kita masukkan IP yang ada di master 192.168.3.
43 titik. Nah, kita cek terlebih dahulu. Ke sini buka Ethernet, lalu change adapter setting, lalu Ethernet, kita ke details. Nah, di sini 163. Oke, kita lanjut. Kita pasangkan IP-nya. Tiga 163, lalu kita master, masukkan usernya, kita gunakan master, lalu kita masukkan master passwordnya yang sudah kita buat tadi, yaitu master juga. Oke, kita selanjutnya masukkan yang namanya master log file. Log file ini didapat dari command prompt yang ada di Windows 10 yang sebagai masternya yang sudah kita show tadi. Nah, kita lihat di situ 00002. Nah, jadi kita samakan seperti itu, lalu kita enter, lalu kita akan master log post. Log post ini sama, di samping file itu ada position. Kita tambahkan yaitu 663. Lalu kita enter, nah query sudah berhasil, lalu kita lakukan yang namanya start sleeve. Oke, sini sudah berhasil start sleeve-nya. Lalu kita show sleeve status /g koma. Nah, sini sudah waiting for master to send event. Nah, sini aplikasi satu arahnya sudah berhasil. Maka selanjutnya kita akan mencoba replikasi satu arah ini dengan kita menuju master. Kita di sini kita akan meng-create sebuah database. Yang saya namakan Hotel Riyandi. Nah, di sini sudah berhasil. Kita cek langsung ke command prompt yang kedua. Lalu kita show database di sini. Nah, di sini Hotel Riyandi sudah tersedia, maka replikasi satu arah master to slave sudah berhasil. Itu dia tadi penjelasan mengenai replikasi satu arah master to slave. Semoga dengan video ini berguna bagi kalian semua, dan jika ada salah saya mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih. Karena Mas Heriandi, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu replikasi basis data. Kita langsung saja. Nah, di sini saya akan membuat sebuah replikasi dua arah. Apa sih itu replikasi dua arah? Replikasi dua arah dalam basis data adalah proses di mana data secara otomatis disalin dan disinkronkan antara dua atau lebih database yang saling terhubung. Dalam sistem ini, setiap kali terjadi perubahan data di salah satu database, perubahan tersebut secara otomatis diteruskan ke database lainnya, memastikan bahwa semua salinan data tetap konsisten dan up-to-date. Replikasi dua arah menjadi kritis dalam aplikasi yang mengharuskan ketersediaan tinggi dan konsistensi data di beberapa lokasi, seperti dalam sistem perbankan untuk transaksi real-time atau dalam platform e-commerce untuk memastikan integritas informasi pelanggan di seluruh jaringan. Namun, implementasi replikasi dua arah membutuhkan manajemen yang cermat terhadap konflik data potensial, sinkronisasi yang akurat, dan keamanan data untuk menjaga konsistensi dan integritas data di seluruh lingkungan replikasi. Oke, kita langsung saja membuka tahapan replikasi yang saya akan buat. Ini adalah replikasi dua arah. Nah,
Di sini tuh saya menggunakan Windows 10 sebagai master dan Windows 11 sebagai master juga, karena ini beraplikasi dua arah, yaitu master to master. Yang pertama, Windows 10 ini adalah sebuah VirtualBox yang sudah saya download dan saya tambahkan Windows 10. Langkahnya yang pertama yaitu VirtualBox dan OS, lalu kita ipconfig, lalu myini.config, lalu master config dan database testing. Lalu Windows 11 ini merupakan Windows asli bawaan dari laptop saya, yaitu Windows 11. Tahapannya yang pertama yaitu VirtualBox dan OS, lalu ipconfig, myini.config dan lalu slave config dan database testing. Oke, langsung saja kita ke implementasi penggunaan replikasi dua arah. Oke, jadi saya akan membuat replikasi dua arah yaitu master to master. Adapun langkahnya, yang pertama kita buka control panel, lalu kita system and security, Windows Defender Firewall, kemudian kita turn off-nya semuanya, firewall-nya. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian kita ke control panel kembali, lalu kita ke network and sharing center, lalu change adapter settings, lalu VirtualBox, kita properties, lalu cari protokol version 4. Di sini saya sudah men-setting IP-nya 192.168.1.1. Di sini kita harus men-setting IP ini dan juga di-setting untuk IP di VirtualBox nanti. Lalu subnet NAS-nya 255.255.255.0, lalu kita OK, lalu close. Lalu kita close, lalu kita pergi ke XAMPP, kita buka, lalu kita config my.ini, lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini di bawah MySQLD ini kita tambahkan log bin MySQL bin server ID-nya 1 untuk di sini. Lalu kita save, lalu kita close, lalu kita pergi ke VirtualBox. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi, hanya di IP-nya kita ubah menjadi 2. Nah, kita ke Windows Defender Firewall, turn Windows Defender Firewall, kita turn off keduanya, lalu kita klik OK. Kita ke control panel kembali. Setelah itu ke network and internet, network and sharing center, change adapter settings. Setelah itu Ethernet, kita properties, lalu kita cari internet protocol version 4. Nah, di sini kita setting IP-nya menjadi 1.2.255.255.255 seperti tadi. Oke, lalu kita lalu close. Nah, ini kita ginikan saja, ini close. Itu close. Nah, setelah itu kita buka XAMPP, kita my.ini, kita scroll. Nah, sama seperti tadi kita tambahkan seperti tadi, cuma sini server ID-nya 2. Nah, kita save, lalu kita close, ini kita minimize. Nah, ini start pada Windows pertama kita start SQL-nya, lalu kita buka command prompt. Nah, command prompt ini seperti biasa kita login terlebih dahulu ke MariaDB-nya, seperti biasa MySQL bin MySQL menu root. Nah, di sini sudah login ke MariaDB. Langkah selanjutnya kita buat sintaksnya. Sini grant replication slave on bintang to master. Nah, di sini tuh username-nya saya gunakan username master, lalu add percent identified by. Nah, sini tuh passwordnya. Nah, di sini tuh password dan usernya bebas, tapi sini saya menggunakan master. Nah, di sini sudah kodenya sudah oke. Lalu kita langkah selanjutnya yaitu flush. Kita flush privilege-nya. Lalu kita oke. Nah, sudah berhasil. Lalu kita flush juga tables-nya. Flush tables. Nah, lalu with read log.
Oke, query-nya sudah berhasil. Langkah selanjutnya yaitu kita show masternya, master statusnya. Nah, di sini ada file dan position. Ini nanti akan kita masukkan di slave-nya. Nah, kita ingat-ingat terlebih dahulu, lalu kita unlock tables-nya. Nah, sudah berhasil. Langkah selanjutnya kita pergi ke VirtualBox. Setelah itu kita cari yang namanya command prompt. Setelah itu kita login ke MariaDB-nya kembali seperti tadi. MySQL min root. Oke, di sini ada salah mungkin kita cek. Oke, ternyata di sini belum on. Kita close kembali. Setelah kita mulai, kita login ulang MySQL min root. Oke, sini sudah berhasil login ke MariaDB. Lalu kita di sini harus mengecek apakah server ID-nya sudah menggunakan server ID 2 dengan cara kita show variables like server ID. Nah, di sini server ID-nya itu masih 1. Nah, kita rubah ke server ID 2, kita gunakan cara yaitu set global server underscore ID sama dengan 2. Nah, query sudah berhasil, kita show kembali, kita show variables like server underscore ID. Kita enter. Nah, di sini sudah dirubah menjadi 2. Nah, sini kita perbesar saja biar gampang. Setelah itu kita lakukan namanya stop slave. Ini berfungsi untuk men-stop slave-slave yang sudah terjadi sebelumnya yang belum kita stop. Lalu di sini kita change master to master host. Nah, di sini kita masukkan IP yang ada di bagian master tadi. Kita gunakan 192.168.1.1. Setelah itu kita masukkan usernya yang sudah kita buat, yaitu master user master. Kita akan buat nama usernya tadi master. Nah, itu master passwordnya kita sudah buat tadi, yaitu master juga. Master. Oke. Lalu kita masukkan namanya master log file. Ini diambil dari command prompt yang ada di master tadi di Windows pertama. Kita buka dulu. Nah, di sini filenya itu MySQL min-bin 00007. Nah, itu kita copy atau kita tulis sendiri. MySQL, sebentar, ini ada native. Kita hiraukan saja MySQL min-bin titik 00007 koma petik atas lalu kita koma. Nah, di sini kita masukkan master log post. Post itu adalah position yang ada di tadi di command prompt master. Coba kita lihat. Nah, position kita masukkan 653 ini. 653 lalu kita titik koma lalu kita enter. Nah, query-nya sudah berhasil. Langkah selanjutnya adalah kita men-start slave-nya. Start slave. Nah, slave-nya sudah jalan, lalu kita show slave statusnya. Status. Lalu /g kita oke. Nah, di sini udah waiting for master to send event. Nah, sudah berhasil replikasi satu arah. Ini baru replikasi satu arah. Kita buat replikasi dua arahnya dengan cara yang sama. Di Windows ini kita buat sebagai master sekarang, dan Windows sebelah tadi kita gunakan sebagai slave. Langkah-langkahnya sama, kita green application on bintang titik bintang to slave add percent identified by, kita gunakan passwordnya slave juga, titik koma, error.
Kita langsung coba ulang lagi, mungkin ada salah ketik. Grand replication slave on bintang titik bintang. Tunggu dulu, apa ya salah tadi ya. Langsung saja kita namakan di sini usernya dengan nama slave, lalu add percent identified by slave. Wah, masih error. Apa yang salah ya? Syntax user slave identified by slave at line 1. Grand replication slave on bintang titik bintang to. Nah, mungkin kita ubah saja namanya menjadi master 2. Lalu kita add percent identified by slave master 2. Nah, sini saya membuat passwordnya menjadi master 2 dan query-nya sudah oke. Lalu kita flash privilege-nya. Ini salah, pakai privilege. Oke, nah sudah berhasil. Lalu kita flash tables-nya juga sama seperti tadi. Flash tables with with readlock. Oke, query-nya berhasil. Lalu kita show master status. Nah, sini sudah mendapatkan file dan positionnya. Lalu kita unlock tables. Nah, lalu kita buka command prompt yang ada di Windows pertama untuk menjadikannya dia sebagai slave juga di sini. Nah, kita hapus dulu ini. Lalu kita change master to master host. Kita masukkan IP yang ada di bagian master sekarang, yaitu 1.2. Kita belum selesai, belum titik 2 sebenarnya. Change master master to master underscore host sama dengan lalu kita masukkan IP-nya 1.2. Di sini pakai koma dulu. Kita enter master user sama dengan kita masukkan usernya yaitu master 2 tadi yang kita buat. Lalu kita master passwordnya kita masukkan, yaitu master 2 yang sudah kita buat tadi, master 2. Nah, jika sudah, kita lalu masukkan master log filenya sama seperti tadi. Kita lihat dari command prompt yang ada di bagian master, yaitu mysql bin 000019. Nah, kita masukkan langsung saja isi petik mysql bin 000019. Nah, koma, lalu kita enter, lalu kita tambahkan master log postnya juga sama seperti tadi. Master log post sama dengan 671. Oke, query-nya sudah berhasil. Langkah selanjutnya yaitu kita unlock table. Nah, sini sudah berhasil. Langkah selanjutnya yaitu sini salah, bukan unlock table. Sebenarnya tidak perlu unlock table, tapi kita harus jalankan slave-nya dulu. Start slave. Lalu kita show slave statusnya. Show slave status /g. Nah, di sini sudah waiting for master to send event. Nah, sini replikasinya sudah berhasil, replikasi dua arahnya. Nah, di sini kita dapat mencobanya, mengetesnya dengan cara kita show database yang terlebih dahulu di
Windows 1 dan Windows 2 juga kita show database-nya. Nah, di sini database yang ada di Windows 1 dan Windows 2. Lalu kita di Windows 2 ini kita create database. Kita gunakan semisal futsal. Oke, sudah berhasil. Lalu kita cek di Windows pertama. Kita show database lagi. Nah, di sini futsalnya sudah terlihat. Sudah berhasil. Nah, kita tinggal insert data. Kita show futsal. Bukan. Kita create futsal 2. Enggak. Kita buat tabel terlebih dahulu. Kita buat create pertama-tama kita use dulu database-nya. Nah, jika sudah use, lalu kita create table-nya. Mohon maaf, di sini saya kurang fokus karena ada beberapa hal. Lalu kita create table user, kurang buka, ID user, kita gunakan tipe data integer. Lalu kita tambahkan nama user, varchar 50. Lalu kok error ya? Kita langsung aja buat ulang, mungkin ada salah ketik. Table user, lalu ID user integer, nama user, datanya kita gunakan varchar 50. Mungkinan di sini karena tidak tulis titik com. Oke, kita tambahkan saja. Kita tambahkan yang namanya alamat menggunakan tipe data varchar 50. Nah, titik koma. Masih ada error. Apa salahnya kira-kira ya? Kita baca terlebih dahulu. Coba kita create table user. User. Coba kita tambahkan values. Lalu kita isikan ID user, akan tipe data integer. Lalu nama user kita gunakan varchar. Alamat varchar itu salah, dia nama usernya belum isi tipe datanya. Kita ulang, create table user values, ID user kita gunakan integer, lalu kita tambahkan nama user, gunakan tipe data varchar 50. Lalu kita tambahkan alamat varchar 50 koma. Nah, masih error. Apa yang salah ya? Coba kita baca-baca dulu, lihat dulu apa yang salah. Mohon maaf sebelumnya kalau saya banyak errornya untuk create table ini karena saya masih belum terlalu fokus. Nah, kita create table user juga tidak mau juga. Apa yang salah ya? Yang salah itu di bagian kita create table user. Kemungkinan tidak pakai value sebenarnya. Lalu kita menggunakan ID user integer. Kita tambahkan primary key. Saya lupa menambahkan primary key di sini. Lalu kita nama
user, tipe data varchar 50. Di sini kita gunakan koma, lalu alamat. Oh, ternyata saya kurang di awal tadi, cuma kurang tutup kurung lagi satu, salahnya. Oke, kita benarkan varchar 50. Nah, sini kita enter saja. Lalu tutup kurung titik koma. Oh ya, di sini baru berhasil, ternyata kurang tutup kurung saja tadi. Langsung saja kita lihat di bagian Windows kedua, kita use database-nya dulu. Use futsal, futsal ya namanya. Ya, database-nya namanya futsal, lalu titik koma. Oke, sudah berubah menjadi futsal, lalu kita show tables. Nah, di sini sudah berhasil, sudah tampil ada table user. Nah, sekian replikasi dua arahnya, master to master. Semoga dengan video ini bermanfaat. Jika ada salah, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan terima kasih.